Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita lihat di sekeliling bangku apakah ada sampah yang berserakan Tidak, Pak. dan bangkunya belum dirapikan ya. Sebelumnya Bapak mau minta sesuatu pada Anda. Ketika Bapak menjelaskan pembelajaran nanti, jangan sampai ada yang bersuara ya. Ya, Pak. Walaupun kita belajar di sore hari, kita harus tetap semangat. Baik. Sebelumnya Bapak mau ngambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, kita awali proses belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Anda. Kita masuk pada pembelajaran pada hari ini yaitu belajar mata pelajaran Fikih. Baik, Anda semuanya. Sebelumnya Bapak mau bertanya apakah Anda tahu apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita akan belajar mengenai materi konsep fikih. Jadi konsep fikih, sejarah dan perkembangannya. Ya, Ya, Pak. konsep itu merujuk pada pengertian. Jadi Anda dapat kita lihat telah Bapak tuliskan di papan tulis. Jangan lupa ditulis ya bahwasanya konsep fikih itu merujuk pada pengertian fikih itu sendiri. Yang mana pengertian fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fikih secara etimologi atau bahasa. Yang kedua itu secara terminologi atau istilah. Secara bahasa itu fikih berasal dari bahasa Arab Faqihah yang yang artinya mengerti, memahami atau ahli. Sedangkan secara terminologinya adalah hukum-hukum tentang perbuatan seorang mukallaf atau orang yang telah dibebani hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun ruang lingkup dari fikih itu sendiri, baik, di sini dapat kita lihat ruang lingkup dari fikih itu sendiri ada 4. Yang pertama ibadah, yaitu berkaitan dengan bagaimana hubungan seorang hamba atau seorang manusia dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu muamalah, hubungan antar sama manusia seperti jual beli dan sebagainya. Yang ketiga itu ada mukahat, tentang pernikahan, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam dan membahas tentang seluk-beluk pernikahan itu ada ruang lingkup di mukahat. Dan yang terakhir itu jinayah, tentang hukum perdata. Ya, paham? Pak. Kalau begitu kita masuk pada poin berikutnya yaitu poin B tentang sejarah dan perkembangan. Jadi Anda pada poin yang kedua yaitu mengenai sejarah dan perkembangan ilmu fikih itu sendiri. Kita lihat dari periode Nabi sebagai periode awal ilmu fikih itu ada. Yaitu pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Itu terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah ini fikih itu belum terfokus pada hukum fikih. Dikarenakan dapat kita lihat pada periode Makkah Nabi fokus pada pendalaman akidah dan tauhid, belum ada hukum mengenai kitab fikih. Yang kedua yaitu Nabi menjadi sumber hukum langsung, jadi tidak ada ilmu mengenai fikih itu dikarenakan Nabi langsung menjadi sumber dalam berbagai hal mengenai seluk-beluk tentang agama. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah itu pada periode Madinah di situ barulah mulai ilmu fikih ini berkembang, yaitu Nabi telah menetapkan seperti hukum jual beli, kekeluargaan dan lain-lain. Dan banyak lagi yang Nabi tetapkan sebagai menyatukan kaum muhajirin dan kaum
ansab. Baik, di sini setelah kita membahas tentang periode Nabi, sejarah itu sendiri, kita masuk pada periode yang kedua, yaitu periode sahabat atau Khulafaur Rasyidin yang berlangsung pada tahun 632 sampai 661 Masehi, di mana di sini munculnya ijtihad. Yang mana kita ketahui ijtihad ini adalah kesepakatan para ulama. Contoh dari ijtihad pada para sahabat pada masa sahabat ini, ketika Khalifah Umar bin Khattab menetapkan hukum potong tangan terhadap orang mencuri. Disitulah awal mula ijtihad muncul dan dilanjutkan perkembangan sejarah dan perkembangan fikih itu sendiri pada periode tabi'in dan tabi'in. Itu berlangsung pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Yang mana periode ini terbagi juga menjadi tiga masa. Masa pertama yaitu pembukuan dan kodifikasi hadis. Contohnya ketika pada masa ini, pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, muncullah mazhab seperti yang kita kenal adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Berikutnya kita masuk pada periode taklid yang mana ini berlangsung pada tahun 4 sampai 13 abad ke-4 sampai 13 Hijriah. Yang mana pada periode ini ilmu fikih itu berkembang, ijtihad menurun. Orang lebih suka mengikuti mazhab yang dia yakini daripada berijtihad. Dan dilanjutkan pada masa modern pada abad ke-14 sampai sekarang, yaitu muncullah ijtihad modern atau ijtihad baru seperti yang kita kenal pada saat ini, yaitu fatwa MUI atau fikih kontemporer. Jadi Anda dari beberapa penjelasan Bapak tadi, apakah Anda sudah paham? Paham. Coba Bapak tes. Mengenai konsep fikih itu dalam bahasa Arab berasal dari faqihah, yang bahu faqihah, yang berarti mengetahui, memahami atau ahli. Sedangkan secara istilah adalah hukum-hukum tentang perbuatan seorang mukallaf yang bersifat amaliyah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Masuk pada poin yang kedua, itu sejarah dan perkembangan. Pertama, sejarah fikih itu berawal daripada masa Rasulullah SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Periode Nabi ini terbagi menjadi dua, yaitu periode pertama Makkah dan kedua Madinah. Periode Makkah ini ciri-cirinya apa? Belum fokus pada hukum mengenai fikih itu sendiri. Karena pada saat itu Nabi menjadi sumber hukum dalam segala pertanyaan. Jadi tidak ada yang membuat hukum kecuali Nabi dan wahyu yang diturunkan kepadanya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu mulailah perkembangan ilmu fikih yang ditandai dengan Nabi menetapkan hukum kekeluargaan dan jual beli dan lain sebagainya. Setelah Nabi wafat, masuklah periode sahabat yang berlangsung pada tahun 622 sampai 661 Masehi, ditandai dengan munculnya ijtihad. Apa itu ijtihad? Kesepakatan para ulama untuk menetapkan satu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Karena pada masa itu Al-Quran dan hadis sudah terhenti, tidak ada lagi wahyu. Maka muncullah ijtihad. Ijtihad pertama yang sering kita sebut dengan contohnya pada masa Umar bin Khattab, yaitu hukum potong tangan. Al-Quran menjelaskan orang yang mencuri itu tangannya harus dipotong, dan beberapa pertimbangan dari Khalifah Umar bin Khattab, maka dibentuklah suatu hukum pengganti hukum potong tangan seperti denda ataupun cambuk.
setelah periode sahabat habis, masuklah periode tabi'in dan tabi'in. Ini berlangsung pada abad ke-2 sampai ke-3 Hijriah. Periode ini dibagi tiga masa. Yang pertama masa pembukuan dan kodifikasi hadis itu sendiri. Ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan yang kedua ada masa taklid. Itu berlangsung pada abad ke-4 sampai ke-13 Hijriah. Ditandai dengan ijtihad pada masa ini itu menurun. Tidak ada lagi ijtihad yang lebih didominankan. Yang mana orang-orang lebih mengikut paham mazhab yang telah terdahulu. Contohnya Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Dan yang terakhir itu pada masa modern. Itu dimulai pada abad ke-14 sampai sekarang. Ditandai dengan munculnya ijtihad modern. Contohnya fatwa MUI yang mengatakan bahwa barang yang berasal dari Israel itu dikonsumsi haram bagi umat muslim. Dan ada juga fikih kontemporer terkait isu-isu modern. Itulah perkembangan dan sejarah dan perkembangan fikih mulai dari awal periode Nabi sampai masa modern. Anda paham? Baik, sekarang untuk mengevaluasi pemahaman kita pada hari ini, Bapak akan mengadakan suatu games. Baik, Anda di sini Bapak ada game kabut yang mana Anda login melalui kode QR atau pin yang telah tertera di Google Desk. Jadi di sini ada pemenang tiga orang dari 5 soal. Ya. Ya. Jadi siapa yang menang akan Bapak kasih hadiah. Ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Dan bismillah ya. Jadi Bapak punya satu hadiah. Jadi orang juara 1 sama juara 2, juara 3 silakan pandai membaginya ya. Silakan perwakilan kelompok juara 1 untuk dilempar. Ya, saudara, mana?